Kami ucapkan selamat datang pada Pak Camat Mustika Jaya beserta jajarannya, kemudian dari Dinas Tata Ruang, dari Kelurahan Padurena, serta Bapak-Bapak pengurus RT di wilayah RW 017 Kelurahan Padurena. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga dapat hadir berkumpul di Sekretariat RW 17 Padurenan dalam rangka sosialisasi IMB. Saya yakin di sini di Legenda Park semua warga sudah memiliki IMB, ya, sudah memiliki IMB. Namun demikian tentunya saya yakin pula bahwa di sini banyak bangunan yang sudah baik ada penambahan yang tingkat maupun mungkin ke belakang atau ke depan menggunakan paling enggak ke belakang, atau mungkin sudah merubah dari bangunan yang asal. Nah, pemerintah Kota Bekasi dalam rangka tertib administrasi ingin mengadakan sosialisasi sekaligus acara semacam pelayanan jemput bola. IMB-nya langsung jadi satu hari, tapi untuk side plan-nya menyusul. Karena asumsi masyarakat selama ini kaitan dengan pelayanan IMB tentunya langka, mahal, berbelit-belit. Nah, inilah yang kita coba kita terobos kaitan dengan IMB yang renovasi yang maksudnya. Ya karena kewenangan camat itu hanya IMB yang sifatnya renovasi di perumahan. Jadi kalau ada yang bangunnya di perumahan baru atau juga di kampung, kami nggak punya kewenangan itu. Kemudian setelah itu, makanya kami juga hadir bersama UPTD pendapatan yang menangani kaitan dengan PBB, SPT PBB. Jadi kalau nanti sudah IMB-nya disesuaikan dengan luas bangunan yang sekarang setelah perubahan, ini nanti SPT-nya juga kita sesuaikan di SPT-nya kaitan dengan luas bangunan yang sekarang ini yang telah perubahan. Jadi kalau ada beberapa kepentingan mungkin ke bank atau kepentingan lain, jadi antara fisik bangunan yang ada dengan IMB-nya dengan SPT-nya sudah sesuai. Kami siap jemput bola di sini untuk pelayanannya. Untuk pelayanannya katakan nanti Pak hari Sabtu tanggal berapa atau hari apa ya, kita siap jemput bola, kita bawa semua peralatan untuk melakukan pelayanan di sini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kusnadi sebagai Kepala UPTD Pengawasan Bangunan di wilayah Mustika Jaya dan Bantar Gebang. Terima kasih Pak RW atas kesempatannya memberikan kesempatan kepada kami dari Dinas Tata Ruang untuk memberikan sosialisasi terkait IMB. Sebenarnya untuk di perumahan kewenangan untuk menerbitkan IMB itu ada di kecamatan sesuai dengan pelimpahan wewenang Wali Kota Perwal dari Wali Kota Bekasi. Di sini ada keputusan Wali Kota Bekasi nomor 60 garis miring keputusan garis miring 95 ORG tahun 2018 tentang pelimpahan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan di lingkungan pemerintah Bekasi. Untuk di perumahan sesuai dengan perwal tersebut atau keputusan wali kota tersebut bahwa
camat mempunyai kewenangan untuk menandatangani izin mendirikan bangunan dengan batasan IMB perluasan dan atau renovasi rumah tinggal tunggal dalam perumahan. Jadi di dalam perumahan itu kewenangannya ada di camat untuk penandatanganan IMB. Kemudian untuk teknis pembuatan IMB yang kita laksanakan di kecamatan itu ada proses pengawasan dari pengawas bangunan dari UPTD, yaitu tentang teknis bangunan, kemudian peruntukan, kemudian batasan-batasan seperti KDB-nya, koefisien dasar bangunannya, kemudian garis padan jalannya, itu kami yang mengawasi. Nanti setelah ada pengajuan dari kecamatan, kami akan survei lapangan, melakukan pengukuran, baik itu koefisien dasar bangunannya ataupun sepadan jalannya. Yang jelas untuk perumahan, meskipun ya ini udah lazim dari mana-mana, luas bangunan, luas tanah 72 full dibuat 72. Itu udah umum. Namun untuk IMB-nya kita batasi, tetap pemerintah kota tidak mengeluarkan sesuai dengan keadaan bangunan yang sebenarnya. Untuk di perumahan itu dikurangi 3 meter dari pinggir jalan. Tetap misalkan ada luas tanah 100 meter, misalkan 10 kali 10 dikurangin dulu 3 meter ke belakang, berarti hanya bisa 70 meter yang diterbitkan IMB-nya. Kecuali tingkat berarti 140 meter. Nah, kemudian perlu saya sampaikan juga bahwa masa batas berlakunya IMB. Mungkin di sini udah IMB-nya udah tidak berlaku lagi karena sesuai dengan Perwal Kota Bekasi nomor 22 tahun 2018 bahwa di sini saya bacakan, masa berlaku IMB adalah selama bangunan yang bersangkutan berdiri sepanjang tidak merubah bentuk, luas dan fungsi bangunan. Ketika luasnya berubah, fungsinya berubah, kemudian luasannya berubah, maka gugur sudah itu IMB. Jadi nanti bapak-bapak mungkin karena yang sudah kami lakukan ke sosialisasi di wilayah-wilayah perumahan, mereka pada dasarnya ingin berubah, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya. Kemudian ada persepsi bahwa pembuatan IMB itu mahal. Kami dari UPTD siap membantu, kami turunkan semua petugas ukur, kemudian pengawas bangunan, karena ada dua jabatan di kami, petugas ukur sama pengawas bangunan. Kami akan turunkan seluruhnya apabila memang akan dilakukan pelayanan 1 hari jadi. Karena itu harus digambar sketch dulu, dihitung dulu luasannya, kemudian dikurangi IMB lama. Jadi bapak-bapak di IMB lama itu memang tidak mubazir begitu aja. Misalkan bapak dulu di sini tipenya berapa? 60, 48. Ya misalkan ada 48, sekarang menjadi 100 meter. Berarti kan bisa hanya yang diterbitkan 52 aja. Yang lamanya itu tidak dibayar retribusinya. Tapi tetap jumlah luasan IMB-nya jadi 100 meter, cuman dikurangin dulu IMB lamanya. Jadi itu tidak termasuk ke retribusi. Tapi syaratnya harus dilampirkan IMB lamanya. Kemudian saya langsung aja ke persyaratan. Persyaratan pembuatan IMB yang pertama untuk di perumahan ada IMB lama.
kemudian sertifikat tanah atau bukti kepemilikan tanah, kemudian KTP, kemudian SPPT PBB serta tanah lunas PBB tahun 2020, kemudian surat pernyataan kerusakan yang ditandatangani oleh RT RW. Kami sudah siapkan seperti ini, silahkan nanti dibagikan atau diperbanyak sama Pak RW. Kalaupun ada yang mau bikin, ini silahkan diperbanyak. Surat pernyataan kesanggupan perbaikan kerusakan bangunan. Memang ini diwajibkan meskipun IMB bangunan sudah jadi juga, tapi ini karena persyaratan wajib dipenuhi. Bapak-bapak yang saya hormati, saya gambaran untuk biaya mungkin yang saya tekankan di sini yang non teknisnya itu sebenarnya tidak ada non teknis, tapi ini bapak-bapak hanya menyediakan gambar bangunan. Kalaupun ini yang suka jadi kendala, kenapa itu ada biaya tambahan? Ternyata sebenarnya itu bukan biaya tambahan sebelumnya. Karena ini adalah gambar teknis, silahkan kalau ada bapak-bapak sendiri yang mau gambar dengan kriteria yang sudah kami tentukan, ada kolom etiket dan lain sebagainya, gambar bangunan, kami tinggal tanda tangan, kita survei, itu tidak ada masalah. Cuman rata-rata warga ataupun pemohon dia tidak punya kesanggupan untuk membuat gambar teknis karena mungkin biayanya juga mahal. Kalau bapak-bapak khusus untuk nyuruh ke arsitek untuk menggambar itu, tapi kami menyediakan, kami juga mengambil pihak luar apabila bapak-bapak ingin menyuruh atau menggunakan jasa mereka, itu hanya 250.000. Tapi kalau ke arsitek mungkin lebih dari itu. Kami siap membantu untuk menyediakan itu. Kemudian untuk retribusi, kita di sini hanya bayar retribusinya aja, Pak. Retribusi plus tadi biaya gambar. Kalaupun bapak-bapak mau bawa gambarnya yang sudah jadi, kita teliti, kita asistensi, oke, kita tanda tangan. Sama Pak Camat juga tanda tangan. Kemudian untuk biaya teknis atau biaya retribusi sesuai dengan perwal atau perda dari Pak Wali Kota, yaitu luas bangunan untuk rumah tinggal, luas bangunan dikali 0,5 dikali 25.000. Jadi tidak terlalu gede, Pak. Jadi luas bangunan misalkan 100 meter dikali 0,5 dikali 25.000. Itu untuk rumah tinggal. Beda sama ke usaha. Kalau usaha kayak ruko, toko dan lain sebagainya, itu dikali 3. Dikali 3. Jadi luas bangunan dikali 3 dikali 25.000. Beda dengan di rumah, jadi dikali setengah untuk indeksnya. Contoh tadi bangunannya yang berapa? 60. Contohnya 50, Pak. Di ini dulu simulasinya. Ya 60 gitu. 60. Saya 60. Tipe 60 Kali 0,5. berarti kan kalau tipe 60 sudah ada IMB-nya. Iya. Sekarang jadi 100. Jadi tinggal 40. Tinggal 40 dikali 0,5 dikali 25.000. 500.000. Berarti 500.000 plus 250.000, Pak ya? Iya. Kecuali Bapak bawa gambar sendiri di ukuran A3, udah gambar teknis bangunannya dari mulai denah, gambar bentuk bangunan sama pondasi, di mana itunya saluran buangnya dan lain sebagainya, itu hanya cukup 500.000 tanpa biaya lain-lain lagi. Mungkin itu sementara penjelasan dari saya. Tadi sudah, Pak? Sudah persyaratannya
yang tadi itu IMB lama. Tapi kalau di perumahan nggak ada IMB lama itu udah pasti yakin belum punya IMB. Tapi untuk mengurangi, karena harus ada bukti. Untuk pengurangan IMB atau pengurangan luasan harus ada bukti IMB lamanya. Kalau tidak ada IMB lama, pure keadaan existing bangunan saat ini. Misalkan 100 meter nggak ada IMB lamanya atau kemana, itu 100 meter udah. Ini kita bayar kan yang punya kita bayar kan. Sertifikat tanah atau bukti kepemilikan, KTP, SPP TPPB dan tanda lunas PBB tahun 2020. Kemudian surat pernyataan kerusakan yang ditandatangani RT RW. Ini kami sudah siapkan. Hanya 5 persyaratan yang harus disiapkan. Mungkin itu Bapak-bapak. Silahkan kalau ada pertanyaan. Oh ya. Ya terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.